Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detak Horor. Semoga kalian diberi kesehatan dan umur panjang. Ada tempat-tempat di negeri ini yang tidak tertera dengan jelas di peta digital. Tempat di mana waktu seolah berhenti berputar, dan hukum alam digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih khas. Nama saya Andri. Pada pertengahan tahun 2023, saya menerima surat tugas sebagai guru honorer di sebuah desa pedalaman bernama Desa Penyalang. Desa itu terletak jauh di balik perbukitan hijau, dikelilingi oleh hutan bambu yang sangat lebat. Untuk mencapainya, saya harus berkendara selama 4 jam melewati jalanan tanah yang rusak parah. Semakin jauh saya berkendara masuk ke dalam hutan, pemandangan di sekitar saya semakin menggelap. Pohon-pohon besar dengan akar menjalar seolah-olah berusaha meraih tubuh saya dari atas. Saya menepikan motor sejenak untuk memeriksa navigasi di ponsel. Layar sinyal saya mati total, kehilangan sinyal sepenuhnya. Tidak ada bar sinyal, tidak ada tanda-tanda kehidupan modern. Di sekeliling saya, hanya ada keheningan yang menekan. Bahkan suara burung pun tidak terdengar. Yang ada hanyalah aroma tanah basah yang bercampur dengan bau sesuatu yang menyengat, seperti bau kemenyan yang dibakar. Saya memaksakan diri untuk terus melaju hingga akhirnya, di celah-celah pohon bambu yang rapat, saya melihat gerbang desa. Sebuah gapura kayu tua yang sudah lapuk, ditumbuhi lumut tebal. Di atasnya, terpasang sebuah tengkorak sapi jantan yang sudah memutih. Menatap kosong ke arah jalan masuk, saat roda motor saya melewati gapura itu, perasaan aneh langsung menusuk dada saya. Suasana desa itu sangat sepi. Rumah-rumah panggung kayu berjejer rapi, namun pintunya tertutup rapat. Beberapa warga yang kebetulan berada di luar rumah tidak ada yang tersenyum. Mereka berdiri diam di bawah temaram matahari sore, menatap saya dengan pandangan mata yang kosong, dingin, dan tanpa berkedip. Seolah-olah saya adalah daging segar yang baru saja masuk ke dalam perangkap mereka. Saya disambut oleh kepala desa bernama Pak Prabu. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Bicaranya tenang, namun setiap katanya terdengar seperti perintah yang mutlak. Dia mengantar saya ke sebuah rumah kayu kecil di ujung desa, tepat di sebelah sekolah tempat saya akan mengajar. Rumah itu dulunya adalah rumah dinas guru sebelum saya. Sebelum Pak Prabu melangkah pergi meninggalkan saya, dia berbalik. Wajahnya yang keriput diterangi oleh cahaya matahari senja yang mulai memerah seperti darah. "Nak Rendra," katanya dengan suara parau. "Di desa ini, ada satu aturan yang harus dipatuhi demi keselamatanmu sendiri. Selepas azan maghrib berkumandang, kunci pintu rumahmu rapat-rapat. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah mengintip keluar jendela, apalagi membuka pintu jika ada yang memanggil namamu dari luar." Malam pertama pun tiba. Kegelapan di Desa Penyalang terasa sangat pekat, seolah kabut hitam sengaja diturunkan untuk membungkus tempat ini. Saya menyalakan lampu minyak karena desa ini belum dialiri listrik sepenuhnya. Suasana di dalam rumah sangat sunyi. Hanya ada suara jangkrik yang saling bersahutan di luar sana. Tepat pukul 11 malam, jangkrik-jangkrik itu tiba-tiba diam seketika. Hening total. Srek, srek, srek,
Sesuatu yang besar sedang merangkak di bawah kolong rumah panggung saya. Lantai kayu tempat saya berdiri bergetar pelan. Bau anyir darah tiba-tiba menyeruak naik dari celah-celah papan lantai. Jantung saya berdegup kencang. Saya teringat ucapan Pak Prabu untuk tidak mengintip. Namun, rasa penasaran mengalahkan akal sehat saya. Saya berjalan berjinjit mendekati jendela kamar. Saya menyibak sedikit tirai kainnya yang sudah usang, mengintip ke arah halaman rumah yang gelap. Di bawah sinar bulan yang samar, saya melihat sesosok wanita bertubuh sangat tinggi kurus. Dia mengenakan kain jarik batik yang sudah kusam. Kepalanya tidak berada di lehernya. Kepala wanita itu melayang-layang di udara, beberapa senti di atas pundaknya sendiri. Wajahnya hancur dengan lidah menjulur panjang hingga menyentuh tanah. Sosok itu membelakangi saya. Tapi tiba-tiba, kepalanya yang melayang itu berputar 180 derajat ke belakang, menatap lurus ke arah mata saya yang sedang mengintip dari balik celah tirai jendela. Saya tersentak mundur hingga terjatuh ke lantai. Saya memejamkan mata erat-erat, merapalkan doa apapun yang saya ingat hingga suara geseran di luar rumah itu perlahan menghilang saat fajar tiba. Pagi harinya, saya mencoba melupakan kejadian mengerikan itu dan mulai mengajar di sekolah desa. Sekolah itu hanya memiliki satu ruang kelas besar yang diisi oleh anak-anak desa setempat. Keanehan kembali terjadi. Anak-anak di desa ini sangat pendiam. Sepanjang pelajaran, mereka hanya duduk tegak, menatap saya dengan mata bulat tanpa pernah berkedip atau berbisik satu sama lain seperti anak-anak pada umumnya. Suatu hari, Pak Prabu meminta saya memberikan kelas tambahan bagi beberapa anak yang tertinggal pelajaran. Kelas itu diadakan pada pukul 5 sore. Karena terlalu fokus mengajar, saya tidak menyadari bahwa hari sudah mulai gelap. Cahaya matahari senja masuk ke dalam kelas, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Saat saya berbalik untuk menulis di papan tulis, saya menyadari sesuatu dari pantulan kaca jendela kelas. Jumlah murid yang duduk di bangku kelas hanya ada 5 anak. Tetapi di dinding kelas, bayangan hitam yang terpantul berjumlah belasan. Bayangan-bayangan itu tidak mengikuti gerakan anak-anak yang sedang duduk diam. Bayangan di dinding itu tampak bergerak-gerak sendiri, merangkak naik ke langit-langit kelas, seolah-olah mengitari kepala saya dari atas. Saya menelan ludah, mencoba tetap tenang. Anak-anak, pelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Anak-anak itu tidak bergerak. Mereka serentak berdiri, menatap saya dengan wajah yang perlahan-lahan mengelupas, memperlihatkan daging merah di baliknya. Salah satu anak yang duduk di bangku depan membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam kerongkongannya, keluar suara yang berat dan berlapis-lapis, bukan suara anak kecil. "Pak Guru, jangan pulang, temani kami di sini selamanya." Seketika itu juga, lampu minyak di dalam kelas padam serentak. Di dalam kegelapan itu, saya mendengar suara puluhan pasang kaki kecil yang mulai berlarian di atas meja, mengepung posisi saya. Saya berlari keluar dari sekolah itu sekuat tenaga, tidak peduli lagi dengan barang-barang saya. Malam itu juga, saya menyadari bahwa saya harus keluar dari desa terkutuk ini sebelum saya kehilangan nyawa. Namun, saat saya berlari melewati jalan setapak menuju ke arah luar desa,
saya melihat cahaya obor yang berkedip-kedip di tengah hutan bambu. Penasaran dan takut berbaur menjadi satu. Saya mengendap-endap di balik semak-semak, mendekati sumber cahaya tersebut. Di sebuah tanah lapang di tengah hutan, seluruh warga desa Penyalang berkumpul membentuk lingkaran besar. Di tengah-tengah mereka, ada sebuah altar batu tua yang di atasnya diletakkan kepala sapi jantan yang masih segar dan mengucurkan darah. Pak Prabu berdiri di depan altar tersebut, memegang sebilah keris berkarat sambil merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang sangat berat. Di samping altar batu itu, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya mendidih sekaligus membeku karena ngeri. Ada sebuah lubang besar di tanah. Di dalam lubang itu, bertumpuk belasan kerangka manusia yang masih mengenakan sisa-sisa pakaian modern. Beberapa di antaranya membawa tas ransel, persis seperti tas yang saya bawa. Mereka adalah para guru honorer dan petugas medis kiriman dari kota yang ditugaskan ke desa ini sebelum saya. Mereka semua tidak pernah kembali ke kota bukan karena menetap, melainkan karena telah dijadikan tumbal. Pak Prabu mengangkat kerisnya ke udara. Wahai penguasa Panyalang, terima kasih atas darah yang kau berikan pada tanah kami. Malam ini, kami membawa satu jiwa baru lagi untuk menjaga kesuburan desa ini. Seketika itu juga, seluruh warga desa yang sedang melingkar memutar kepala mereka ke arah semak-semak tempat saya bersembunyi. Mata mereka yang tadinya kosong kini menyala merah di dalam kegelapan malam. "Cari guru baru itu," teriak Pak Prabu. Saya berbalik dan berlari sekencang-kencangnya menuju rumah dinas, menghidupkan mesin motor saya dengan tangan yang bergetar hebat. Mesin motor meraung, saya menggasnya sedalam mungkin, menerobos jalanan tanah gelap tanpa memperdulikan bebatuan yang menghantam bodi motor. Di belakang saya, warga desa mengejar dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi manusia biasa. Mereka berlari merangkak menggunakan kedua tangan dan kaki mereka seperti binatang buas, melompati pohon-pohon bambu dengan lincah. Dari kejauhan, saya melihat gapura kayu dengan tengkorak sapi. Itu gerbang keluar menuju keselamatan. Saya berteriak lega, mengira bahwa penderitaan ini akan segera berakhir begitu saya melewati garis batas desa tersebut. Brak! Motor saya menabrak sesuatu yang tidak terlihat tepat di bawah gapura desa. Tubuh saya terpental ke depan, menghantam tanah dengan keras hingga dada saya terasa sesak. Dan tulang rusuk saya serasa patah. Saya terbatuk, mengeluarkan darah dari mulut. Saat saya mendongak, saya menyadari hal yang mengerikan. Desa ini dikelilingi oleh dinding gaib tak kasat mata yang tebal. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam batas desa Penyalang tidak akan pernah bisa keluar lagi, dalam keadaan hidup maupun mati. Langkah kaki ratusan warga desa perlahan mendekati tubuh saya yang terkapar tak berdaya. Pak Prabu berjalan paling depan, menatap saya dengan senyuman yang sangat lebar hingga merobek sudut bibirnya sendiri. Di sampingnya, wanita tanpa kepala dari malam pertama dan murid-murid bayangan dari kelas sore itu berdiri sejajar, menatap saya dengan rasa lapar yang membuncah. Pak Prabu berlutut di samping saya, membelai rambut saya yang penuh tanah dengan tangannya yang sedingin es. "Nak Rendra, kontrak mengajarmu di desa ini adalah kontrak seumur hidup. Dan seumur hidup bagi kami berarti selamanya.
ucap Pak Prabu. Kini, saya masih berada di desa Penyalang. Saya tetap mengajar di kelas tua itu setiap hari. Jadi, jika suatu saat nanti kamu menerima surat tugas atau tawaran pekerjaan di desa terpencil dengan gaji yang menggiurkan, periksalah peta digitalmu dengan baik. Jika desa itu tidak memiliki sinyal, kemungkinan besar saya sedang menunggu kedatanganmu di depan kelas. Itulah akhir cerita dari kisah misteri Desa Penyalang, tempat terpencil yang menyimpan rahasia kelam di balik keindahan alam. Bagaimana dengan kalian? Apakah di sekitar tempat tinggal kalian atau kampung halaman kalian ada desa yang memiliki mitos serupa? Atau mungkin kalian tidak sengaja melewati tempat-tempat yang tidak ada peta digital? Tuliskan pengalaman mistis kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai cerita-cerita horor seperti ini dan ingin menjelajahi tempat-tempat mistis lainnya, jangan lupa klik tombol like-nya, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita mistis lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Waspada dengan lingkungan sekitar kalian. Dan selamat malam.